Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esa di sini. Oke, di video kali ini saya akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi dasar atau basic configuration pada sebuah router mikrotik. Jadi nanti dari ISP kita dapat sebuah layanan, entah itu statik atau DHCP atau bahkan layanan PPPoE. Jadi kita akan praktekkan untuk si mikrotik kita ini dapat akses internet. Jadi kita melakukan basic konfigurasi yang tujuannya nanti komputer yang kita pakai ini bisa mendapatkan akses internet yang diberikan dari si router mikrotik. Oke, jadi di awal ini saya buat sebuah topologi di mana sebelah kiri layar kalian itu adalah ISP. Jadi ini untuk topologi saya buat menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, tapi saya tidak akan mengkonfigurasi topologi ini di sini. Saya langsung mengkonfigurasi dengan router board. Saya akan sedikit jelaskan dulu tentang topologinya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah ISP. ISP menuju ke router board mikrotik RB951UI2ND. Jadi kita akan belajar mengkonfigurasi dasar di router mikrotik ini. Jadi di topologi yang akan kita pelajari nanti ini, dari ISP ke router mikrotik itu memberi dua layanan. Jadi ada statik dan ada DHCP. Jadi untuk pertama nanti kita akan belajar statiknya dulu, atau mungkin kita akan belajar DHCP-nya dulu juga boleh. Jadi dari ISP ke mikrotik itu punya dua layanan, atau sering misalnya teman-teman pasang wifi misalnya teman-teman pasang wifi di rumah, misalnya dari sebuah vendor atau sebuah perusahaan itu memberikan layanan sebuah layanan ke sebuah router yang ada di rumah teman-teman. Jadi misalnya ada statik, ada DHCP, ada PPPoE, dan ada VLAN juga biasanya. Dan itu beberapa layanan yang akan kita pelajari. Untuk di video kali ini kita akan belajar mengkonfigurasi dasar, yaitu DHCP dan static configuration. Saya tidak akan menjelaskan apa itu statik dan apa DHCP di video kali ini. Saya anggap teman-teman sudah paham tentang apa itu statik dan apa itu DHCP. Jadi di topologi kali ini dari ISP ke router mikrotik itu memberi dua layanan. Saya ulangi lagi, dua, statik dan DHCP. Jadi nanti kita akan mengkonfigurasi router mikrotik ini ya dengan dua layanan. Yang perlu dipersiapkan yaitu adalah mikrotiknya sendiri dan kabel tentunya untuk meremote atau mengkonfigurasi agar kita terhubung dari komputer ke mikrotik kita, dan kabel dari ISP ke mikrotik. Oke, dan software yang diperlukan untuk mengkonfigurasi mikrotik adalah Winbox. Oke, dan software yang diperlukan untuk mengkonfigurasi si mikrotik ini adalah software Winbox ya. Jadi kebetulan saya sudah download softwarenya seperti ini. Ini adalah tampilan dari interface dari si Winbox di menu login. Jadi di sini ada sebuah informasi bahwa satu router terhubung ke komputer kita. Di sini menampilkan informasi MAC address, ada IP address, ada identity, bahkan hingga version ya. Ini version OS. Jadi ini adalah version OS yang digunakan di router board dengan tipe RB951UI2HND ini. Oke, langsung aja. Jadi sebelumnya router board mikrotik ini bisa kita remote atau bisa kita konfigurasi itu menggunakan aplikasi, salah satunya Winbox. Jadi ada webpacksnya juga, cuman saya tidak akan menggunakan itu. Saya akan menggunakan si Winbox ini. Dan kebetulan dengan versi 6.48 ini
Winbox-nya yang support adalah 3.28 atau 3.2 ke atas ya. Biasanya kalau teman-teman menemukan Winbox yang masih menggunakan versi 3.1, biasanya akan sulit untuk login atau bahkan tidak bisa. Oke, yang berikutnya, jika di Winbox teman-teman atau di komputer teman-teman itu tidak terbaca mikrotik yang dihubungkan menggunakan kabelan ke komputer teman-teman, di sini silakan cek lagi kabelan atau silakan cek lagi adaptor LAN card-nya sudah di enable atau belum, atau biasanya statusnya masih disable. Oke, jika si router boardnya ini masih baru atau masih default pengaturannya, belum ada konfigurasi, biasanya teman-teman bisa login dengan user itu admin dan password dikosongkan saja. Biasanya seperti itu. Akan saya coba. Oke, jadi ini adalah tampilan UI atau user interface dari si aplikasi Winbox yang sudah login ke router ini, ke router RB951U ini. Kita akan coba untuk mengkonfigurasinya. Oke, jadi ini adalah tampilan user interface-nya dari si aplikasi Winbox itu. Jadi kita sudah login ke router boardnya. Ini adalah tampilan menu lembar kerjanya. Kembali ke topologi dulu sebentar. Jadi kita sudah masuk di posisi ini. Jadi kita sudah login dengan user masih bawaan default. Jadi kita yang pertama akan kita pelajari adalah mengkonfigurasi layanan DHCP. Jadi si ISP atau sumber internet service provider itu memberi dua layanan pada topologi kita. Memberi dua layanan yaitu statik dan DHCP. Untuk yang pertama kita akan belajar cara mengkonfigurasi layanan DHCP. Langsung aja ke aplikasi Winbox-nya. Untuk yang pertama kali teman-teman lakukan, silakan ubah dulu identity atau nama dari router board teman-teman. Jadi misalnya seperti ini. Biasanya kalau kita kembali ke halaman login, jadi di bagian identity ini, di sini namanya mikrotik. Jadi identity ini adalah nama dari si mikrotik tersebut. Jadi biasanya kita tandai sebagai sebuah nama server atau nama kita. Jadi memudahkan kita jika nanti kita sudah banyak terhubung dengan mikrotik atau terhubung dengan router-router mikrotik. Jadi di sini akan banyak. Jadi kalau banyak itu akan menyulitkan jika namanya semuanya mikrotik. Jadi teman-teman akan bingung, yang mana nih router saya, yang mana nih router yang akan saya konfigurasi. Jadi teman-teman bisa salah. Bahkan yang sering terjadi teman-teman di lab itu kalau namanya sama, jadi sudah merasa mengkonfigurasi padahal itu punya temannya. Karena apa? Karena namanya sama, bahkan karena belum di password juga. Oke, ini akan saya close. Jadi untuk mengganti identity, teman-teman bisa ke sistem, ke bagian menu sebelah kiri, ke sistem, lalu cari menu identity. Kita klik. Oke. Jadi identity ini kita ganti sesuai dengan nama yang kita inginkan. Oke, ini akan saya berikan nama. Mungkin bisa saya kasih nama server. Kalau sudah diisi nama, teman-teman bisa apply, lalu teman-teman bisa oke, atau langsung di oke juga boleh. Ini akan saya coba saya exit dulu, akan coba saya masuk lagi. Oke, jadi pada identity namanya sudah berganti sesuai dengan yang kita ganti tadi. Namun posisi router mikrotik kita sekarang itu masih belum ada passwordnya, dan ini amat sangat berbahaya. Misalnya teman-teman sedang dalam satu jaringan, dalam sebuah lab komputer misalnya, teman-teman terhubung, dan di sini di lembar login ini banyak banget mikrotik yang terbaca dan bisa dioprek atau bisa dikonfigurasi oleh teman yang lain karena belum di password. Jadi langkah berikutnya yang penting adalah
memberi password pada router Mikrotik kita. Oke, kita akan login dan memberi passwordnya. Untuk memberikan user dan password, teman-teman bisa ke menu sistem, lalu ada di bawah, biasanya ada di menu user, teman-teman bisa klik. Oke, secara default atau bawaan pabriknya, si Mikrotik ini sudah memiliki user dengan nama admin tapi tanpa password. Jadi kita akan buat user baru dengan cara klik add atau tombol tambah ini. Oke. Pada bagian name ini adalah username. Jadi jika di tampilan login si Winbox tadi itu ada bagian file login, itu adalah untuk mengisi username. Ini akan kita kasih. Saya akan kasih username di sini server. Untuk grupnya saya akan pilih full. Sebenarnya ini full, read dan write ini ada fungsi masing-masing, tapi dalam video ini saya tidak akan menjelaskan fungsinya karena ini tidak membahas tentang itu. Tapi untuk mendapatkan full access, simpelnya full access kita pilih yang full. Untuk password akan saya isi simple saja, 1 huruf tetap bisa ya kalau untuk login Mikrotik. Jika sudah, teman-teman bisa oke langsung atau di apply dulu lalu oke juga boleh. Untuk menghindari user admin ini dapat diakses oleh orang lain, kita harus mendisable si user admin ini. Jadi kita sekarang memiliki 2 user yang sama-sama aksesnya full. Kita akan mendisable. Bagaimana caranya? Di sini ada logo X atau disable dan sebelahnya centang ini enable. Jadi X untuk mendisable atau menonaktifkan, atau enable untuk mengaktifkan. Jadi si user admin ini akan kita disable atau kita matikan. Oke, untuk selanjutnya kita akan menguji coba apakah user login ini sudah bisa kita gunakan untuk login ke Mikrotik kita, sudah atau belum. Kita akan close dulu. Kita akan coba masuk lagi. Silakan teman-teman isikan login ini adalah username tadi yang kita buat dan password yang kita buat. Jika sudah diisi, kita login dengan MAC address. Caranya klik bagian MAC address. Pada MAC address yang terbaca, lalu isikan login, isikan password, berikutnya klik connect. Oke, kita sudah berhasil login lagi ke Mikrotik kita, berarti si user server ini sudah terdaftar dan dapat digunakan. Oke, sampai sini apakah sudah selesai konfigurasi DHCP? Belum. Jadi tadi kita hanya persiapan tentang identity dan persiapan password. Oke, yang berikutnya kita akan kembali ke topologi lagi. Kita akan mulai masuk ke konfigurasi basicnya. Jadi simple saja. Oke, pada konfigurasi DHCP saya akan memberi catatan pada topologi DHCP apa yang akan kita konfigurasi. Jadi teman-teman gak bingung langkahnya harus kemana dulu, karena saya juga masih belajar. Jadi saya akan memberi sebuah catatan agar step by step kita selalu mengingat. Jadi metode belajar saya seperti itu. Setiap saya belajar, setiap saya sedang belajar, saya akan sebisa mungkin mencatat step by step yang sudah saya pahami, yang sudah sering saya ulas. Jadi ada sebuah catatan, ada review, ada praktek. Jadi setelah saya praktekkan, ada review ulang, dan dengan catatan tersebut saya akan mereview ulang apakah praktek saya sudah benar atau belum, dan tentunya harus diuji coba. Oke, akan saya berikan catatan konfigurasi DHCP server. Yang pertama perlu kita lakukan adalah menentukan port berapa yang akan kita gunakan sebagai Ether 1. Jadi kebetulan di
mikrotik saya menggunakan Ether 1 ETH1 sebagai port 1. Jadi kabel yang berasal dari ISP ke router saya itu saya menggunakan port Ether 1 atau port 1 di mikrotik saya. Jadi sebenarnya pada router mikrotik ini open source ya. Teman-teman bisa pakai Ether 1, Ether berapa aja, bisa 1, 2, 3, 4, 5, bisa kita konfigurasi dengan Ether berapa saja. Beda dengan router-router access point indoor yang rumahan, biasanya Ether 1-nya itu sudah ditentukan. Tapi kalau di mikrotik ini teman-teman terserah, bisa pakai Ether berapa aja, teman-teman bisa konfigurasi sendiri. Lalu yang berikutnya yang kita siapkan adalah memastikan bahwa si Ether itu terhubung dengan baik. Biasanya indikator di mikrotik itu ada lampunya. Jadi jika terhubung itu biasanya lampunya kedip ya, atau flip flop, atau hidup mati, atau ada juga yang hanya hidup. Oke, jika sudah kita pastikan kabel terhubung dan pada Ether yang benar atau Ether yang kita inginkan, kita akan masuk ke DHCP client. Jadi ini adalah sebuah fasilitas atau menu yang ada di mikrotik untuk menggunakan fasilitas layanan DHCP yang diberikan ISP. Jadi DHCP client ini adalah otomatis. Jadi kita mengkonfigurasi DHCP client, nanti kita dapat IP otomatis, bahkan hingga gateway hingga DNS yang diberikan oleh ISP. Tentunya di ISP sudah dikonfigurasi DHCP dan kita hanya tinggal pakai. Simpelnya seperti itu. Jadi teman-teman langkah pertamanya adalah ke menu DHCP dulu. Akan saya berikan catatannya di sini aja ya, biar agak terpisah. Kita ke menu DHCP client dulu. Kita buka Winbox-nya. Menu DHCP client teman-teman bisa buka IP. Maaf sebelumnya, tadi kita sudah memastikan bahwa si Ether 1 kita gunakan Ether 1. Kita sudah lihat secara fisik bahwa lampu indikatornya hidup, kabel sudah kita colokkan. Lalu yang berikutnya, kita akan pastikan di sisi software apakah benar kabelnya sudah tertancap atau belum, atau sudah terdeteksi atau belum. Jadi teman-teman bisa buka menu interface di bagian sebelah kiri, biasanya ada di atas interface. Jadi di sini adalah interface yang dimiliki oleh router RB951U ini. Jadi ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, 4, 5 dan Ether WLAN atau Wi-Fi. Oke, jadi di sini statusnya sudah R ya, Ether 1 dan Ether 3. Jadi Ether 3 ini saya gunakan untuk dari mikrotik ke komputer, dan Ether 1 ini dari ISP ke router saya. Jadi status R ini di sini teman-teman sorot, biasanya nanti ada tulisannya running ya. Jadi R ini adalah running atau aktif. Jadi ada sebuah koneksi kabel yang terhubung ke port Ethernet tersebut. Jadi selain secara fisik, secara software juga kita bisa tahu terhubung atau tidak port tersebut, atau digunakan atau tidak port tersebut. Oke, jika sudah kita memastikan bahwa Ethernya terhubung, kita akan langsung mengkonfigurasi DHCP clientnya. Teman-teman bisa ke menu IP, lalu teman-teman pilih DHCP client. Teman-teman bisa menambahkan DHCP client baru dengan mengklik tombol add, lalu pilih Ether mana yang digunakan dari ISP masuk ke router. Jadi yang sering terjadi kesalahan adalah di sini. Jadi bukan Ether yang dari router ke client,
bukan ether yang dari router ke komputer kita, bukan, tapi ether one, ether yang digunakan dari ISP masuk ke router kita. Jadi kita kembali ke topologi. Jadi ether yang digunakan ini dari ISP masuk ke router kita, itu yang dipilih di DHCP client. Jadi teman-teman jangan sampai salah. Jadi ini kita pilih ether 1. Untuk add default route-nya yes. Jadi ether 1 ini maksudnya kita gunakan sebagai default route atau default sumber jaringannya. Jadi setelah teman-teman pilih interface-nya, teman-teman bisa apply lalu oke, atau oke langsung juga bisa. Teman-teman bisa perhatikan di sini pada bagian status, statusnya itu bound. Jadi si ether 1 ini sudah dapat IP. Kita akan coba cek di bagian status. Maaf saya ulangi, ini teman-teman klik 2 kali, nanti akan muncul sebuah informasi. Pilih pada bagian status. Jadi di sini kita dapat IP address 192.168.5.242/24 atau subnet masknya 24 dengan gateway 192.168.5.1. Jadi konfigurasi DHCP client tuh simple ya. Kita hanya menambahkan ether yang digunakan one, kita tambahkan DHCP client baru, kita apply lalu oke, kita sudah dapat IP, sudah dapat gateway ya. Jadi bahkan kita dapat primary DNS, sekunder DNS-nya juga. Sampai sini untuk menguji bahwa ISP sudah memberikan layanan DHCP ke kita melalui ether one, kita akan coba ping ke DNS-nya Google. Teman-teman bisa pilih new terminal, silakan diklik, maka akan terbuka terminal baru. Jadi koneksi ping ini untuk mengecek koneksi internet dari router MikroTik kita ke internet. Jadi langkah ini adalah mengecek si router kita ini menuju ke internet. Jadi sudah bisa atau belum. Jadi jika teman-teman melakukan sebuah konfigurasi dan teman-teman menguji step by stepnya, maka teman-teman nanti tidak akan bingung jika ada sebuah problem atau ada permasalahan. Jika teman-teman setiap konfigurasi selalu ada testernya, atau biasanya kita bikin kabel RJ45, kita tester ya dari 1 sampai 8 hidup. Jika dari 1 sampai 8 ada yang tidak hidup, kita sudah tahu nih kabel nomor berapa yang mati. Jadi sebenarnya analoginya seperti itu. Jadi setiap kita mengkonfigurasi, seharusnya kita melakukan tester. Kita melakukan tester ke konfigurasi kita. Sudah benarkah? Sudah berjalankah atau belum? Jadi saya akan kembali ke Winbox. Kita akan coba ping. Kita lakukan uji coba koneksi ke DNS-nya Google. Oke, di sini untuk ping ke DNS-nya Google itu sudah reply ya. Di sini ada keterangannya, size-nya, TTL dan time-nya, reply-nya 24 ms atau 24 milisecond. Jadi ini tandanya router MikroTik teman-teman sudah terhubung ke sebuah server internet atau ke ISP tadi. Dan kita uji coba satu lagi, yaitu menguji coba ping ke URL, ke sebuah URL atau ke sebuah alamat situs ya. Jadi kalau tadi DNS IP-nya, sekarang URL-nya. Kita akan coba ping ke google.com. Oke. Jadi ping ke google.com-nya sudah bisa. Sampai sini kita akan kembali ke topologi. Jadi sampai konfigurasi ini, sekarang router teman-teman itu sudah bisa terhubung ke internet. Jadi
Jadi sampai sini router teman-teman itu sudah terhubung ke internet. Jadi jika teman-teman itu melakukan uji ping dan di sini gagal, itu biasanya ada step by step atau langkah-langkah saat menambahkan DHCP client itu ada kesalahan. Jadi itu adalah tujuan kenapa setiap teman-teman setelah mengkonfigurasi atau step by stepnya itu teman-teman sudah lakukan, itu harus ada pengujian. Jadi jika terjadi kesalahan pada langkah tersebut, teman-teman nggak bingung, nggak pusing cari problem solve-nya, cari solve-nya atau cari penyelesaiannya itu seperti apa. Jadi misalnya teman-teman baru konfigurasi DHCP client, terus ping ke DNS atau ping ke URL Google-nya itu tidak reply. Jadi teman-teman sudah tahu nih, barusan saya konfigurasi apa, kok koneksinya nggak ada. Jadi teman-teman bisa tahu langkahnya, bisa memahami sebelah mana teman-teman yang salah. Oke, lanjut. Sampai sini sampai sini router teman-teman sudah terhubung ke internet. Ya. Sekarang bagaimana caranya router teman-teman itu bisa memberikan akses internet ke klien, atau dari router teman-teman memberikan akses ke internet di topologi ini ya, memberikan akses internet ke komputer. Jadi tadi kan ISP memberikan layanan internet ke router teman-teman. Sekarang router teman-teman memberikan layanan internet ke komputer. Jadi kita akan melakukan konfigurasinya. Teman-teman bisa kembali ke teman-teman bisa kembali ke aplikasi Winbox. Ini kita close dulu. Oke. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan jika teman-teman ingin memberikan layanan internet ke klien atau ke bawah router teman-teman. Oke. Begini. Jadi ini adalah sebuah router MikroTik juga, router board dengan tipe RB750. Jika tadi port 1 atau port 1-nya itu adalah Ether 1, kita akan menentukan selain port 1 kita gunakan sebagai port LAN untuk terhubung ke klien di bawah kita, atau terhubung ke bisa laptop, bisa komputer, bisa device lain seperti smartphone dan lain-lain. Yang pertama perlu kita persiapkan adalah kita akan memberi IP masing-masing pada Ethernet atau port yang berada atau yang akan kita gunakan untuk ke klien ya. Jadi Ether berapa yang akan kita berikan IP? Pada topologi ini saya akan menggunakan Ether 3, akan saya berikan catatan di sini. Saya menggunakan Ether 3 untuk terhubung saya menggunakan Ether 3 untuk memberikan layanan internet ke komputer yang saya gunakan untuk konfigurasi ini, karena ini statusnya sekarang belum ada internet ya, belum ada. Jadi yang pertama saya akan memberikan sebuah IP Oke. Jadi IP yang saya berikan ke Ether 3 adalah 192.168.10.1. Jadi untuk pemberian IP pada sebuah Ethernet, kita menulis gateway-nya dan subnet max-nya. Secara default dengan memberikan IP dengan subnet max 24, berarti range IP yang dapat kita gunakan adalah dari 192.168.10.2 hingga 10.254. Karena gateway-nya kita berikan untuk Ether ya. Gateway-nya adalah 192.168.10.1. Oke, jadi ini adalah IP yang akan kita berikan.
Dan di analogi pertama ini, dengan topologi ini kita akan coba memberikan layanan DHCP juga seperti dari ISP. Kita akan mengkonfigurasi layanan DHCP untuk memberikan layanan internet ke klien di bawah router kita. Jadi seperti ISP tadi, mereka memberikan layanan DHCP, kita juga akan memberikan layanan DHCP ke klien atau klien di bawah router kita. Jadi kita akan berikan layanan dia DHCP. Jadi nanti si klien kita akan otomatis dapat IP. Jadi tidak perlu konfigurasi statik. Nanti akan kita coba. Sekarang kita kembali ke Winbox lagi. Kita akan menambahkan IP ini yang sudah kita tentukan tadi ke Ether 3. Menu penambahan IP ada pada menu IP. Lalu teman-teman pilih addresses ya. Di sini sudah ada satu IP yang tersedia. Ini secara default kita dapatkan karena kita mengkonfigurasi DHCP client. Jadi untuk membuktikan bahwa ini IP yang diberikan dari DHCP client, teman-teman bisa disable DHCP client yang tersedia ini. Maka IP Ether 1 pada menu address list akan menghilang. Kenapa? Karena di menu DHCP client Ether 1 kita disable atau kita nonaktifkan. Jadi di sini IP-nya hilang. Jadi itu adalah cara pembuktian bahwa IP itu didapatkan dari konfigurasi DHCP client yang ada pada Ether 1. Jadi sampai sini teman-teman tidak usah bingung jika teman-teman tiba-tiba membuka addresses pada menu address list itu kok sudah ada IP. Dapat IP dari mana? Jadi teman-teman gak usah bingung, itu adalah cara pembuktiannya tadi. Dan itu terbukti bahwa itu IP yang didapatkan dari konfigurasi DHCP client pada Ether 1. Di sini akan saya enable lagi. Oke. Kita akan tambahkan IP baru untuk Ether 3 dengan cara klik add atau tambah. Ini akan saya close dulu. Kita tambahkan IP yang sudah kita tentukan tadi. Kita tulis gateway-nya di sini. Oke, untuk pada bagian network silakan dikosongkan saja karena ini nanti akan terisi otomatis. Dan interface, pilih interface ya. Pilih Ether yang digunakan untuk dari mikrotik teman-teman ke bawah ke klien. Paham? Jadi ini cek. Jadi ini adalah Ether yang akan kita gunakan dari router teman-teman ke bawah ke pelanggan atau ke klien. Jadi pada bagian interface pilih Ether yang digunakan ya. Jadi Ether 3 ini dipilih di sini pada bagian interface. Jika sudah apply, pada bagian network akan terisi otomatis. Lalu oke. Di sini akan bertambah ya IP yang sudah kita tambahkan tadi. Untuk mempermudah agar kita tahu ini IP apa, IP yang dipergunakan untuk siapa. Di sini ada bagian komen, menu komen atau lambang not ini warna kuning. Kita klik, kita akan memberikan catatan pada IP ini. Kita akan memberikan catatan. Saya berikan catatan IP misalnya lab ya, komputer. Oke. Jadi setelah kita berikan catatan, dia akan muncul di atas. Jadi ini sebagai pengingat kita bahwa itu adalah IP untuk lab komputer kita. Setelah itu ini kita close. Jika sudah, kita akan membuat DHCP server. Tujuannya untuk apa? Jadi membuat sebuah sistem yang dimana akan memanage atau mengatur
pemberian IP otomatis pada klien di bawah router kita nanti. Teman-teman bisa ke menu IP, lalu pilih DHCP server. Ini adalah tampilan dari menu DHCP server. Untuk membuat sebuah DHCP server baru, teman-teman bisa menggunakan DHCP setup. Lalu pilih ether berapa yang teman-teman akan berikan layanan DHCP, atau ether berapa yang menuju ke pelanggan, yang menuju ke klien. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Tadi kan ether 1 sudah digunakan untuk ISP atau dari ISP ke router teman-teman, atau ether 1. Sekarang ini adalah pada menu DHCP setup, teman-teman diperintahkan untuk memilih ether berapa yang digunakan dari router ke klien teman-teman, atau kalau di topologi seperti ini, ether berapa yang digunakan dari router ke pelanggan atau klien atau komputer atau HP atau laptop dan lain-lain. Kita akan pilih ether 3 karena di sini saya menggunakan ether 3. Jadi ether berapapun, tidak harus ether 3. Jika memang teman-teman menggunakan ether 4, ether 5, ether 2 atau bahkan ether 1 yang tidak digunakan untuk WAN boleh. Yang pasti di sini tidak mungkin bisa teman-teman memilih ether 1 untuk dibuat DHCP server, karena ether 1 sudah digunakan untuk WAN. Jika sudah, teman-teman bisa pilih next. Lalu pada DHCP address space tidak usah dirubah, di sini di next saja. Lalu pada gateway pastikan sudah benar sesuai dengan IP yang kita isi. Jika di sini misalnya IP-nya 10.15, 10 sekian, bukan gateway yang kita isi, berarti pada pengisian addresses itu ada yang salah. Ya. Jadi nanti jika terjadi error pada DHCP server atau pemberian otomatis IP, teman-teman silahkan cek pada bagian addresses, biasanya teman-teman salah memasukkan IP-nya. Oke, sampai sini teman-teman bisa next. Pada addresses to give out, ini adalah range IP yang digunakan pada sistem DHCP yang kita berikan untuk klien atau pelanggan atau dari router kita ke bawah. Jadi layanan DHCP ini membawa range IP atau dari IP berapa ke berapa yang dapat digunakan untuk sistem DHCP. Akan saya berikan contoh. Misalnya ya, range IP-nya kita akan buat dari 192.168.10.2 hingga misalnya 10.10 hingga 192.168.10.100. Oke. Jadi IP dari 192.168.10.10 hingga 10.100 ini IP yang dapat digunakan untuk sistem DHCP atau IP yang dapat digunakan sistem otomatis. Jadi misalnya komputer terhubung pada jaringan teman-teman dengan ether 3, si komputer akan dapat IP otomatis dari 10.10 hingga 10.100. Jadi misalnya teman-teman di sini itu tidak ingin merubah, jadi bisa klik next saja. Tapi karena di topologi kita membuat dari 10.10 hingga 10.100, maka di sini harus kita rubah menyesuaikan topologi yang kita buat, atau mau ditulis dari awal juga boleh agar teman-teman tidak bingung. Dipisah dengan strip ya. Jika sudah, teman-teman bisa next. Oke, pada bagian DNS server, ini teman-teman dapat DNS sesuai dari konfigurasi DHCP klien ya.
Untuk DNS yang gateway dari DHCP client silakan dihapus saja, boleh gunakan DNS Google saja, tidak apa-apa. Lalu kita next lagi. Ini list system ini seperti tidak penting, tapi ini amat teramat penting. Jadi list system adalah waktu yang diberikan oleh sistem DHCP server untuk sebuah perangkat mendapatkan IP. Jadi misalnya waktunya habis, itu dia akan dapat IP baru, atau mungkin bisa dikatakan merestart ya, mereboot sebuah IP. Jadi di list system ini saya berikan waktu yang lumayan lama, 1D atau 1 hari. Jadi format penulisan di Mikrotik ini bisa dengan 1D, 2D, 3D. Jadi D hari. Jadi seperti ini penulisannya. Jadi perangkat-perangkat yang nanti terhubung dengan router Mikrotik atau pada jaringan saya akan diberikan sebuah IP. Itu masa penggunaannya 1 hari atau 24 jam. Jadi setelah 24 jam dia akan mendapatkan IP baru atau IP tersebut, tapi sebenarnya sistemnya di reset ulang atau diulang. Jika sudah, teman-teman klik next. Oke. Sampai sini seharusnya komputer saya itu sudah dapat IP sesuai yang kita buat pada menu addresses tadi. IP-nya 192.168.10.1 ya, gateway-nya. Oke, saya akan coba cek komputer saya dapat IP berapa, apakah DHCP server yang kita buat tadi sudah berjalan atau belum. Jadi biasanya setelah teman-teman konfigurasi DHCP server, silakan cabut dulu kabelan yang dari router ke komputer teman-teman, atau teman-teman bisa mendisable dan enable lagi adapter dari LAN card teman-teman. Saya akan cek komputer saya dapat IP berapa. Teman-teman bisa buka command prompt atau CMD di start dan ketikkan command IP config, lalu enter, lalu scroll ke atas biasanya, lalu cek pada nih Ethernet adapter ya, pada IPv4 ini mendapatkan IP 10.100. Jadi range IP-nya sudah benar. Kita cek pada IP, lalu pada pilih pool, IP pool. Jadi ini adalah IP pool ini adalah IP pool atau daftar sebuah IP yang kita gunakan. Di sini ditampilkan informasinya dari berapa ke berapa yang kita pakai. Oke, dari 192.168.10.10 hingga 192.168.10.100. Jadi komputer kita benar ya, dapat sistem DHCP dari si router kita tadi 10.100. Sampai sini sistem DHCP yang kita berikan dari router kita ke bawah ke klien itu sudah berhasil. Hanya kita belum terhubung ke internet ya. Jadi ini kita uji coba ping ke DNS Google, masih requesting out. Kita close dulu. Lalu yang berikutnya, setelah kita berhasil memberikan IP ini ke komputer, yang perlu dikonfigurasi berikutnya adalah DNS. Walaupun kita sudah dapat dari ISP, kita akan coba menambahkan walaupun sebenarnya sama ya. Ya nih, ini tidak bisa kita rubah karena ini sebenarnya DNS yang kita dapatkan dari server. Untuk konfigurasi DNS, teman-teman jangan lupa teman-teman jangan lupa centang allow remote request, jangan lupa dicentang. Saya akan coba tambahkan DNS di sini, DNS Google, lalu oke.
Oke. Hmm. Oke, setelah menambahkan DNS, yang perlu kita konfigurasi berikutnya adalah jalur internet. Jadi si komputer ini harus tahu bahwa jalur internet yang digunakan itu ada pada jalur berapa. Ya. Jadi kita akan mengkonfigurasi NAT. NAT itu adalah sebagai jalur internet dari router itu keluar. Jadi kalau ISP kan masuk ke router kita. Jadi misalnya si komputer ini mengakses google.com, dia akan ke router kita, dia akan cek router kita itu sudah dapat internet atau belum, atau si komputer ini mengakses google.com, si router ini ada internet atau enggak. Dan si router kita ini seharusnya punya jalur internet. Jalur internetnya adalah jalur WAN. Jadi jalur yang menuju ke internet. Jadi ingat-ingat, untuk konfigurasi NAT itu adalah menentukan jalur keluar atau out ya. Out ditandai dengan out. Ingat-ingat kalau kita memberikan NAT ya, membuat NAT pada sebuah jalur internet, ingat saja jalur outnya atau jalur keluar ke ISP. Untuk konfigurasi jalur NAT, kita ke menu IP, lalu pilih firewall. Jika sudah, pilih pada tab NAT ini, lalu klik add. Oke, pada menu general, pada chain pilih yang source NAT, SRC NAT ini. Lalu jangan sampai salah, kita yang seperti saya katakan tadi, kita menentukan jalur keluar ya. Jadi dari router kita keluar ke internet, artinya kita pilih yang out ya, bukan out interface list ya, tapi out interface. Kita pilih jalur keluarnya atau jalur ISP atau jalur WAN-nya. Kita pilih di sini jalur WAN-nya, kebetulan Ether 1 di praktek kali ini. Jika sudah, bagian action, pilih actionnya ini masquerade. Jika sudah, kita apply, lalu oke. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat jalur internetnya. Kita akan coba uji ping lagi di komputer klien. Kita buka CMD-nya. Kita ping ke DNS dulu dari sisi klien. Oke, sudah reply ya. Jadi di sisi klien itu pingnya sudah reply. Ini adalah ping sisi klien. Kita akan buktikan juga ping di sisi router kita. Oke, jadi ini adalah ping di sisi router. Artinya kita menguji coba bahwa si router ini terhubung ke internet. Dan berikutnya ini adalah ping ke DNS Google di sisi komputer atau di sisi klien. Oke. Jadi di sisi mikrotiknya terhubung ke internet dan di sisi komputernya terhubung juga ke internet. Oke. Jadi ini masih di ping ke DNS. Kita akan coba ping ke URL-nya. Oke, jadi ping ke URL-nya juga sudah. Oke, jadi ping ke URL-nya sudah reply juga. Oke, saya akan coba lagi. Oke, di sini juga di sisi mikrotiknya kan saya ping ke URL-nya Google, sama seperti di sisi komputer. Jadi kedua device ini, kedua perangkat ini sudah sama-sama terhubung ke internet. Jadi sampai sini komputer teman-teman seharusnya sudah bisa mengakses internet. Saya akan uji coba. Oke, sudah bisa mengakses sebuah
internet ya. Ini saya buka YouTube, sudah bisa. Oke, sampai sini di sisi komputer sudah memiliki akses internet ini karena ethernya belum di refresh ya, jadi gambarnya masih no network. Nanti dia kalau di refresh device nya nanti dia akan terhubung gambarnya. Kita akan coba. Oke, ini logonya jika sudah tersedia internetnya ya, biasanya statusnya connected. Jadi tadi perlu secara fisik perlu dicabut lalu dicolok lagi, atau teman-teman bisa pengaturan adapter, klik kanan disable lalu di enable lagi. Itu sama aja sih sebenarnya, kayak dicabut terus dicolok lagi. Oke, sampai sini di topologi kita sekarang si komputer sudah dapat akses internet. Jadi itu adalah basic konfigurasi di mana router kita memberikan layanan sebuah internet ke klien, ke pelanggan di bawah kita. Dan tadi kita konfigurasi secara DHCP atau layanan DHCP dari ISP, dan kita berikan lagi DHCP ke komputer. Mungkin untuk basic konfigurasi kali ini cukup sampai di sini. Di video berikutnya kita akan konfigurasi yang statik ya, layanan dari ISP yang statik kita akan konfigurasi di router kita, dan nanti juga kita akan berikan layanan statik ke klien dan DHCP, keduanya kita akan praktekkan nanti. Jadi sampai sini pada dasarnya konfigurasi basicnya sudah cukup, sudah berfungsi, sudah berjalan. Kita akan coba tampilkan lagi uji pingnya. Jadi ini adalah tampilan ping ke URL Google dari sisi komputer, dan ini adalah di sisi mikrotik. Jadi kedua-duanya sama-sama reply, menandakan bahwa si komputer dapat jaringan internet dan si mikrotik juga dapat jaringan internet. Kenapa harus kita uji keduanya? Jadi teman-teman gak usah bingung. Misalnya di sisi komputer di sini request team, tapi di sisi mikrotik itu reply. Jadi teman-teman dari situ bisa menganalisa nih sebelah mana yang salah. Misalnya di sisi komputer tidak dapat internet, tapi kok di sisi mikrotik dapat. Jadi dari sini seharusnya teman-teman sudah paham ya. Dari sini teman-teman sudah paham. Akan saya berikan contoh ya. Misalnya si komputer nih request timeout. Nah, ini ada timeout nih pada praktek ini. Tadi biasanya ini karena sedikit gangguan ya. Akan saya coba jika NAT-nya kita matikan, kita disable, atau mungkin kita analogikan bahwa kita lupa mengkonfigurasi atau membuat konfigurasi NAT, maka tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan di sisi routernya reply ping yang ke Google, tapi di sisi komputer request timeout. Jadi jika terjadi seperti ini, teman-teman tidak usah bingung. Teman-teman silakan cek lagi topologinya. Ini adalah urutan topologinya, jadi teman-teman nggak bingung. Di sisi komputer nggak bisa, tapi di sisi mikrotik kok bisa. Jadi di sisi mikrotik sudah bisa terhubung ke sini atau ke internet, tapi di sisi komputer tidak bisa terhubung ke internet. Permasalahannya apa? Jalur internet tidak ditemukan. Jalur internet siapa yang mengatur? Yaitu adalah NAT. Pada bagian NAT ya, tadi kita simulasikan bahwa NAT-nya kita disable, kita akan enable lagi, atau
Sekarang kita analogikan, kita sudah buat jalur NAT-nya. Nah, ini sudah kita enable lagi jalur NAT-nya, atau sudah kita buat lagi jalur NAT-nya, dan internetnya terreply lagi. Jadi teman-teman tuh nggak usah bingung saat terjadi sebuah problem solve. Jadi teman-teman tuh nggak bingung langkahnya. Jika teman-teman menghafal sebuah langkah-langkahnya, maka teman-teman akan bingung saat dapat problem. Jadi lebih baik memahami step by stepnya, saya harus melakukan apa nih kalau DHCP. Jangan menghafal. Kalau menghafal itu belum tentu secara interface, secara langkah akan sama seperti itu terus. Bisa jadi di sisi Winbox-nya di upgrade tampilannya, atau di sisi konfigurasi dari peraturan si mikrotiknya berubah. Kalau teman-teman menghafal, maka teman-teman akan kebingungan di saat menemukan problem. Tapi jika teman-teman memahami step by step dari topologi teman-teman yang buat itu sendiri dan menguji setiap step by stepnya, maka teman-teman tidak akan bingung. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar, karena ini kita masih sama-sama belajar. Jika saya ada salah-salah, silakan dikoreksi. Jika ada masukan, boleh silakan diletakkan di kolom komentar. Untuk video kali ini mungkin cukup di bagian DHCP. Video berikutnya kita akan coba untuk belajar konfigurasi statik. Terima kasih atas waktu teman-teman untuk menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa tinggalkan kritik dan sarannya. See you the next video.